السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى وصية رب العالمين للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فما من خير عاجل ولا آجل، ظاهر ولا باطن، إلا والتقوى سبيل موصل إليه ووسيلة مبلغة له. فما من شر عاجل ولا آجل، ظاهر ولا باطن، إلا والتقوى حصن حصين وحرز حريز للسلامة والنجاة منه. أيها الإخوة المؤمنون جمع Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nikmat iman dan Islam adalah puncaknya kenikmatan, dan ini adalah modal utama kita menjalani kehidupan ini. Pertahankan agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, membawa ketakwaan, membawa Islam. Dan dengan itu mudah-mudahan kita akan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, dan layak dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa marilah kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatannya. Satu periwayatan yang masyhur di mana Rasulullah begitu semangat beribadah. Kalau salat beliau berdiri cukup lama sampai kakinya menjadi bengkak. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sang istri bertanya, "Ya Rasulullah, begitu rajinnya engkau beribadah, engkau kalau salat begitu lama berdiri sampai kakimu menjadi bengkak, bukankah Allah telah menjaminmu surga? Allah telah mengampuni dosamu kalau ada." Karena Rasulullah maksum dan tidak ada dosa. Tetapi begitu semangatnyakah engkau beribadah? Dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang singkat tapi padat. Rasulullah bersabda, "Afala akun abdan syakura." Yang aku lakukan tidak lain tujuannya adalah agar aku dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pandai bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan-kenikmatannya. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Para ulama membagi ibadah menjadi dua bagian. Yang pertama disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah murni, tata caranya, prakteknya, bentuknya. Sekilas kalau kita lihat maka kita langsung dapat menilai itu adalah ibadah. Seorang yang sedang berada di masjid atau di tempat manapun menghadap ke barat, kemudian dia sujud, dia ruku, maka kita langsung mengatakan bahwa dia sedang beribadah kepada Allah. Yang sedang membaca Al-Quran, kita katakan dia sedang beribadah kepada Allah. Begitupun yang sedang ibadah shaum, maka kita katakan dia sedang beribadah kepada Allah. Karena surahnya, bentuknya mudah untuk dilihat. Kemudian bagian yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang sekilas kita tidak bisa menilai apakah itu ibadah atau bukan. Sampai kemudian kita tahu bagaimana niat orang tersebut. Dan itu banyak sekali. Dalam perjalanan kehidupan kita, keseharian kita. Maka banyak sekali amalan yang mungkin kita anggap sebagai amalan keseharian. Atau aktivitas biasa, rutinitas. Tetapi kalau kita niatkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu akan bisa bernilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam. Beliau mendatangkan satu hadis yang datangnya dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Di mana dalam hadis ini disebutkan bahwa bagaimana seorang yang melaksanakan rutinitas, kebiasaan, keluar dari rumahnya, kemudian yang dia tuju adalah tempat usahanya, tempat dia bekerja, di mana dia mengais rizki. Ternyata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa fi sabilillah. Kata sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ketika kami di pagi hari berada di masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami melihat ada seorang pemuda yang keluar dari rumahnya. Setelah keluar dari rumahnya, kemudian dia melangkahkan kakinya dan arah yang dia tuju adalah masjid. Dan para sahabat menduga bahwa sahabat ini akan ikut bergabung, atau pemuda tadi akan ikut bergabung bersama sahabat yang lain untuk belajar bersama Rasulullah SAW. Tapi ternyata beberapa langkah sebelum memasuki masjid, ia membelokkan langkahnya, kemudian yang ia tuju adalah pasar. Maka sang sahabat mengatakan, aduh, pemuda ini kasihan sekali. Terlihat pemuda yang perkasa, badannya kuat, kekar, ototnya melingkar-lingkar. Tetapi kemudian kenapa enggak bergabung bersama kita? Kok yang dia tuju adalah pasar? Pasar kan kata Rasulullah, syarrul mauqi atau maudhi, tempat yang paling buruk di muka bumi ini. Akhirnya kemudian Rasulullah mendengar dan kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang mengatakan perkataan seperti itu? Kata Rasulullah, jangan kau mengatakan seperti itu. Kemudian Rasulullah bersabda, in kharaja li auladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau keluarnya dia dari rumah tersebut, yang dia tuju adalah tempat kerjanya, tempat usahanya, yang punya sawah berangkat ke sawah, yang punya kebun menuju ke kebunnya. Yang tujuan dia adalah mencari nafkah, kemudian nafkah tersebut atau hasilnya ia berikan kepada orang yang wajib dia nafkahi. Dia punya keluarga kecil, punya istri, punya anak. Maka kata Rasulullah, keluarnya ia berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia belum menikah, tetapi tetap dia keluar dari rumahnya. Kenapa? Karena dia punya orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tidak bisa bekerja dan tidak bisa menafkahi dirinya. Maka sang anak keluar tujuannya adalah mencari nafkah untuk kemudian diberikan kepada orang tuanya. Wa in kharaja li abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kata Rasulullah, pemuda tadi berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau orang tua masih kuat, dia juga belum menikah, tetapi tetap dia keluar dari rumahnya. Yang ia tuju adalah tempat bekerjanya. Kata Rasulullah, wa in kharaja ya'ifuhu fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar tujuannya adalah bekerja, kemudian bekerja karena dia ingin menjadi sosok yang mandiri, tidak mau bergantung kepada orang lain, apalagi sampai meminta-minta. Kata Rasulullah, keluarnya ia berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati kepada kelompok yang keempat ini. Wa in kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Kalau dia keluar tujuannya adalah untuk mencari harta benda sebanyak-banyaknya. Kemudian dan harta benda tersebut dia sombong. Kemudian dia menghinakan orang lain yang status hartanya di bawah dia. Maka kata Rasulullah, keluarnya orang yang
keempat ini adalah berada di jalan syaitan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya bekerja dalam syariat Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan, tetapi lebih daripada itu memiliki satu posisi yang sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian ada yang bertanya, kalau begitu pekerjaan apa yang baik? Jawabannya adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, khairul kasbi kasbul amili min yadihi idza nasah. Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang dihasilkan dari tangan pekerjanya, dengan catatan dia memiliki sifat an-nasuh. Pertanyaannya adalah, apakah sifat an-nasuh? Para ulama menerjemahkan an-nasuh dalam 3 hal. Yang pertama, bi ayyutina. Seorang yang bekerja hendaknya dia menjadi sosok yang kompeten, yang profesional. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, hadis ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hambanya jika dia bekerja adalah sosok yang profesional, punya ilmunya, tahu pengalamannya, dan kompeten dalam bidangnya. Kemudian yang kedua, watajannabal ghisya. Di samping memiliki kompetensi, hard skill, dia juga harus memiliki soft skill. Yang kemudian kata para ulama disebutkan watajannabal ghisya. Hendaknya dia menjauhkan dari sifat-sifat yang tercela. Tidak boleh berbohong, tidak boleh khianat. Dia harus jujur, dia harus sabar, dia harus amanah menjaga pekerjaannya. Karena sesungguhnya amanah adalah bagian terdalam dari iman. Rasulullah bersabda, la imana liman la amanatalah. Kemudian yang ketiga, agar pekerjaan kita berhasil dengan baik, kemudian bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa ata bihaqqis sin'ah. Kata para ulama, kita sering menyiapkan SOP, juknis dan sebagainya. Tidak lain tujuannya adalah agar sebuah pekerjaan berjalan dengan baik, targetnya tercapai, berhasil, sukses dengan gemilang, plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah di hadapannya, sehingga keluarnya kita bukan hanya sekedar untuk bekerja kemudian mendapatkan apa yang kita cari, tetapi lebih daripada itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pekerjaan yang cocok dan pas bagi kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rizki yang halalan thayyiban yang barakah, menjadi wasilah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala aktivitas kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه
وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركة والصهيونية وأعوانهم والمنتسبين إليهم يا رب العالمين. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأوليائك وللمؤمنين والمؤمنات في جميع العالم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.